Ada seseorang laki-laki dari Jawa, asalnya dari Jawa, ila Ribat Siwun, datang ke Ribat Siwun, pesantren. Kalau pesantren itu kalau di Yaman dikasih nama Ribat, Ribat Syatiri, Ribat Siwun dan seterusnya, Ribat Idrus dan seterusnya. Jadi beliau ini dari Jawa, pengen belajar mondok ke Siwun, ke Hadramut, Tarib. Li talabil ilmi indal Habib Ali Al-Habsyi, untuk belajar kepada Habib Ali Al-Habsyi. Lakinnahu kaslan, akan tetapi dia seorang santri yang malas. Datang jauh-jauh ke Hadramut, ke Tarib dari Indonesia. Zaman itu ya, zaman itu pakai sekarang zaman pesawat, mungkin zaman itu pakai kapal. Jadi berangkat beliau, orang-orang Jawa ini berangkat ke sana untuk belajar ke Habib Ali Al-Habsyi. Zamannya Habib Ali Al-Habsyi, masih hidupnya Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid itu. Wa kana Abu fi Jawa yatamanna ayyakuna waladan aliman. Abahnya yang di Indonesia, yang di Jawa, berharap anaknya ini nanti kalau pulang jadi orang alim. Minta fulus dikasih, ini minta fulus untuk beli kitab, dikirim, minta ini dikirim, terus pokoknya apapun yang dipinta sama abahnya dikasih. Yang penting nanti pulang jadi orang alim. Makanya sampai ayahnya bela-belain supaya dia nggak usah ke Jawa, langsung ke Tarib, langsung ke Hadramut, nggak usah mondok ke Jawa, langsung ke Arab. Fa'arsala ilaihi malan katsiran i'anatan lahu 'ala talabil ilm. Sehingga Pak, ayahnya ini terus mengirim uang yang banyak untuk menunjang pelajaran dia, untuk menuntut ilmu di sana di Tarib. Wasta'mal waladuhu dzalikal mal lil akl wal syurub. Akan tetapi apa? Anaknya ini uang yang dikirim oleh ayahnya itu dipakai untuk main-main, untuk belanja makan, untuk minum, beli pakaian, segala macam. Pokoknya bukan dipakai untuk sesuatu yang bisa mendapatkan ilmu. Enggak beli kitab, enggak ini, enggak itu. Pokoknya dihabiskan hanya untuk sesuatu yang enggak berfaedah. Wa kana abuhu yadhunnu anna waladahu qad qara'a al-kawakib thumma qutrun nada thumma alfiya wa hakaza. Dan ayahnya di Indonesia mengira, anak saya ini pasti sudah belajar kitab Kawakib, belajar kitab Qatrun Nada, belajar kitab Alfiyah, belajar kitab Zubat, kitab-kitab yang besar. Ayahnya, bapaknya sudah berangan-angan, anak saya ini nanti kalau pulang, pasti pintar ceramah ini, pasti bisa mimpin tahlil, pasti jadi kiai besar, jadi ulama besar, untuk ditarim. Walhasil, falamma madha 5 sinin aw aktsar raja'al walad. Setelah 5 tahun dia ditarim di Sewun atau lebih dari 5 tahun, raja'al walad, pulanglah si anak yang belajar sama Habib Ali Al-Habsyi ini. Pulang dia ke Indonesia, ke Jawa. Wa aqada abu dhiyafah li qulumi wa da'an nas ilaiha. Dan ayahnya sudah menyiapkan kepada dia acara untuk menyambut kedatangan anaknya ini. Diundang semua orang kampung. Tulis selamat datang, ini itu Ustadz Kiai Fulan, Kiai besar untuk ditarim. Dari jauh sudah disambut dengan hadra, disambut. Ayahnya, saking husnudzannya ayahnya, bangga, senang ayahnya, anakku udah 5 tahun belajar ditarim di Sewun, nggak ngalang-ngalang. Gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi, gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'amaru ayyatakallam fala yakdir. Di acara itu ayahnya nyuruh dia untuk muhadharah, ngasih tausiah. Karena tamu sudah ramai datang, ayahnya ngundang tamu banyak. Fala yaqdir, dan dia nggak bisa. Si anak nggak bisa tausiah, nggak bisa memberi nasihat, nggak bisa ceramah. Wa qaddamu ilai mas'alah fala yadri jawabuha. Dan ditanyakan suatu masalah, nggak satu pun pertanyaan yang bisa dia jawab. Ditanya ini nggak tahu, tanya itu nggak tahu, tanya tentang ini nggak tahu, nggak ada tahu tentang agama. Fa'arafu hina idzin annahu jahil. Akhirnya ayahnya sadar bahwasanya ternyata anakku ini bodoh. Anakku ini enggak tahu apa-apa walaupun sudah aku kirim ke Tarib. Waftabaha abuhu wa hazina, dan akhirnya ayahnya malu. Dia membuat malu keluarganya, membuat malu ayahnya. Wa hazina, dan ayahnya sedih. Hatta maridha, saking malunya ayahnya, saking kepikirannya ayahnya. Hatta maridha, sehingga ayahnya sakit. Kepikiran anaknya yang 5 tahun ditarim ini kok bisa nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, sakit, kepikiran, tekanan batin, malu, ada semua bercampur dalam hatinya. Wa mata bisa bibadari. Akhirnya apa? Akhirnya ayahnya mati karena sebab mikirin anaknya yang seperti itu kelakuannya. Nah, ini hati-hati, harus dikontrol. Walaupun anak kita sudah memang di pesantren, harus ada ustadz, saya titip anak saya, kalau nakal tokol,
Kalau nakal, hukum Ustaz. Kalau melanggar, hukum. Jangan dibiarkan. Jangan dianggap anak kita sudah di pesantren aman. Bisa jadi mereka cuma kerja makan tidur. Bisa jadi orang tua ngirim fulus dia nggak ada di pesantren. Bisa jadi orang tua ngirim fulus uang syahriah, uang bulanan dia gunakan untuk sesuatu yang nggak berfaedah. Minta uang untuk kita, bisa jadi nggak dibeliin kita. Makanya harus kita kontrol. Jangan 100% percaya kepada anak. Kita nggak tahu anak kita di sana. Kita kira anak kita dalam pesantren, ternyata dia ngekos di luar. Banyak kejadian seperti ini di zaman kami, banyak. Orang tuanya ngirim jamuran, ternyata jadi pondok nggak ada. Sudah keluar kabur dari pondok berbulan-bulan, sudah tinggal di luar. Sudah pirang rambutnya panjang, sudah ngumpul sama orang-orang luar. Orang tuanya tahu anak saya belajar. Anak saya masya Allah di pondok belajar ini, belajar itu, suruh pulang baca Qurannya nggak benar, apalagi disuruh mengajar. Nah, makanya hati-hati. Dan anak jangan sampai jadi anak yang seperti itu. Kalau kita sudah ngakal, kalau kita sudah bohong sama orang tua, waktu mondok di pesantren, dengerin ini santri Darul Nur wal Hikmah, dengerin. Ente kalau sudah ngakal sama orang tua nggak akan berhasil, walaupun 1000. Makanya pepatah orang Madura dulu ngomong apa? Mon ngecok jarum, montur boleh ngecok jarum. Itu pepatah orang Madura. Kalau di pondok nyuri jarum, pulang pasti nyuri kuda. Kalau ente bohong 1000 sama orang tua, pulang ente bohong 1 miliar sama orang. Jangan pernah bohong sama orang tua, sama guru. Hati-hati. Pak minta duit sama Ustadz Bustomi, disuruh beli kitab, ternyata dibeliin kitab Kiko yang dibeliin kue, dibeliin coklatos. Nah, yang suka bohong-bohong sama orang tua itu hati-hati. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang bisa jadi. Nah, makanya hati-hati. Orang tua juga harus hati-hati, dijaga anaknya, yang santri, yang belajar juga harus hati-hati, dijaga supaya jangan sampai kita menjadi seperti di kisah yang tadi. Ayahnya meninggal dunia gara-gara mikirin anaknya, yang dikira alim ternyata nggak bisa apa-apa. Padahal sudah dimondokin yang jauh, dimondokin pada sama seorang wali, ngabisin uang banyak, ternyata nggak dapat apa-apa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang berhasil. Anak-anak kita semua jadi anak yang alim, yang soleh, jadi ulama, jadi yang membanggakan Rasulullah SAW.